Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Laksono dari kelas PKUD di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Teori kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu maupun menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa, sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar membangun sebuah ide dan memecahkan masalah. Pengertian menurut para ahli, menurut Williams dan Susanto, yaitu cara individu bertingkah laku, bertindak, dan cepat lambatnya individu saat memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, menurut Neisser, yaitu perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Yang ketiga, menurut Gigne, yaitu proses internal yang terjadi di dalam pusat susunan saraf ketika manusia sedang berpikir. Yang keempat, menurut Drever, yaitu istilah umum untuk melingkupi metode pemahaman, yakni persepsi, penilaian, penalaran, imajinasi, dan penangkapan makna. Dan yang kelima, menurut Piaget, yaitu bagaimana anak beradaptasi menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Yang selanjutnya, fungsi kognitif. Adanya fungsi kognitif ini membuat seseorang bisa dengan mudah bergaul satu sama lain. Yang pertama, perhatian. Perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang nantinya menjadi fokus perhatian dan bisa bersama rangsangannya. Yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar. Yang kedua, memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat ini berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus, semakin baik memori atau daya ingat. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan sesuatu yang telah ia rencanakan. Nah, dari sinilah seseorang terlihat bagaimana cara menyelesaikan setiap permasalahan. Dan yang keempat, kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan bahasa yang berbeda-beda, bergantung dari fungsi kognitifnya. Dan yang kelima, merasakan dan mengenali. Kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Misalnya, membedakan antara jeruk dan lemon, semangka dan melon, dan seterusnya. Dan fungsi yang teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang meningkatkan proses belajar pada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seseorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip-prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seseorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan jadi komponen kecil, lalu dipelajari secara terpisah. Yang keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan.
Pendekatan kognitif. Pendekatan kognitif merupakan suatu istilah yang menyatakan bahwa melalui tingkah laku seseorang ini akan mengalami proses mental yang nantinya bisa meningkatkan kemampuan menilai, membandingkan, atau menanggapi stimulus sebelum terjadinya reaksi. Nah, pendekatan ini memberikan penekanan terhadap isi pikiran manusia agar manusia tersebut mendapatkan pengalaman, pemahaman, standar moral, dan sebagainya. Selanjutnya, perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif, setiap anak memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Hal itu karena perkembangan kognitifnya berbeda-beda. Namun demikian, ada hal umum yang bisa dijadikan acuan perkembangan kognitif pada anak. Pada teori Piaget mengelompokkan perkembangan kognitif anak ke dalam 4 tahapan, yaitu sebagai berikut. Tahap pertama, sensor motorik. Pada bayi yang berusia 18 bulan sampai 24 bulan. Pada tahap ini, bayi mulai mampu mengembangkan akalnya untuk memahami dunia luar melalui indera sensorik dan kegiatan motorik. Pada tahap kedua, yaitu rasional 2-7 tahun pada anak. Pada tahap ini, anak belum bisa mengoptimalkan kemampuan kognitif tersebut. Artinya, anak belum bisa melogikakan suatu apa yang dia lihat. Pada tahap yang ketiga, tahap operasional konkret. Pada usia 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai bisa berpikir secara rasional dan terorganisir. Artinya, anak sudah mulai berpikir secara logis untuk mengalami atau melihat suatu sekitarnya. Dan tahap keempat, tahap operasional formal, 12 tahun ke atas. Pada tahap ini menandakan anak sudah bisa berpikir secara luas, nalar, dan menganalisis sesuatu dan memahami yang ada di sekitarnya. Level pada kognitif. Membahas masalah kognitif tentu tak bisa lepas dari bagaimana peserta didik dalam menghadapi soal-soal ujian yang dibebankan padanya. Oleh karena itu, sebelum membuat soal seseorang guru harus mempertimbangkan level kognitifnya. Adapun level kognitif yaitu yang level 1. Level ini menunjukkan tingkat kemampuan yang paling rendah, yaitu hanya menuntut pengetahuan dan pemahaman peserta didik. Jika mengacu pada taksonomi Bloom, soal level 1 ini mencakup soal itu 1, mengingat dan memahami. Dan level 2, pada tingkat ini kemampuannya tentu lebih tinggi daripada level 1 karena menuntut peserta didik untuk mampu menerapkan jika mengacu pada taksonom Bloom. Pada soal level 2 mencakup soal mengaplikasikan. Dan level yang ketiga, tingkat kemampuan pada soal level 3 ini paling tinggi di antara dua level sebelumnya karena menuntut peserta didik untuk bisa menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Jika mengacu pada taksonom Bloom, soal level 3 ini mencakup soal keempat, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Adapun ranah dan aspek kognitif. Pembelajaran di ranah aspek kognitif mengacu pada tingkat kecerdasan seseorang, misalnya pengetahuan dan keterampilan untuk berpikir. Untuk mengukur tingkat kecerdasan seseorang di tingkat sekolah, biasanya diadakan ujian. Itu ya.
Dan di pembahasan level kognitif sudah membahas tentang taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom merupakan pengelompokan suatu soal berdasarkan aspek kognitifnya. Nah, menurut Benjamin Bloom, soal-soal soal-soal di ranah kognitif memiliki 6 aspek sebagai berikut, yaitu yang pertama pengetahuan, yang kedua pemahaman, yang ketiga aplikasi, 4 analisis, 5 evaluasi, dan 6 mencipta. Intinya, ranah dan aspek kognitif mengarah pada substansi pokok dalam materi pembelajaran beserta soal-soal yang dikembangkan dari materi tersebut. Sekian dari saya. Kalau ada yang ribut-ribut, mohon maaf karena tidak bisa dikondisikan, Pak. Mohon maaf. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.